Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk. Gini kata Allah, walaupun lu nggak tahu artinya begini. Daripada nggak baca, baca aja. Kita nggak usah tahu artinya dulu, baca dulu, gugurin dulu maunya Pak RDAY. Baca Quran tuh wajib, sedekah tuh wajib, gitu. Nah sambil jalan, baca Quran sama sedekah kan pahalanya jutaan tuh. Nah supaya nggak minus apa? Sifat 18 jangan dilanggar. Karena kan kalau ini bapak pahalanya 1 juta. Kalau bapaknya mikir min 1. Min 1 kali 1 juta min berapa? Min 1 juta. Jadi yang bikin keropos, yang bikin karatan apa kalau besi? Sifat 18. Maka 18 nggak boleh ada. Itu nomor 2 deh nanti. Nomor 1 ini dulu dah. Baca Quran sama sedekah. Surat Fatir. Saya nggak tahu Pak Haji tajwidnya. Ntar aja yang penting baca dulu. Nggak tahu artinya. Udah nggak apa-apa yang penting baca dulu. Iya soalnya gue mau buru-buru. Ngeri bos. Ngerinya apa bos? Ngerinya pada saat lo mati utangnya belum lunas. Lo nggak bakal masuk surga. Nggak bakal. Kok gitu Pak Haji? Lah surga lo udah diambil sama yang punya duit. Yang punya duit nggak ngapa-ngapain toto masuk surga. Dapat dari mana? Ya dari lo. Karena lo nggak lunasin. Makanya gue bilang sama Haji Marco. Kita selamatin semua tamu RDAY. Utangnya kita yang lunasin. Mumpung kita lagi cari tumbal. Oh iya oke. Tapi kan lo nggak mau dijadiin tumbal. Ya makanya baca Quran. Kalau nggak mau dijadiin tumbal. Ya udah lo sedekah. Lo mau dilunasin tapi nggak mau jadi pesugihan. Lo mau dilunasin tapi nggak mau jadi tumbal. Emangnya gratisan. Nggak ada. Orang kencing aja bayar 2.000. Paksain baca Quran. Jam 00. Walaupun orang rumah berontak. Berisik. Biarin. Gitu. Kan biasa kalau kita ngaji kadang keganggu kan. Karena lampunya nyala atau apa. Lawan bu. Itu yang ngomong setan. Ya kan kadang anak kita. Atau pasangan hidup kita dia lagi tidur. Terang dia gak mau. Berisik. Langsung lo ngomong. Biarin. Lawan bu. Masa setan gak dilawan. Ya betul. Nanti kalau lo memang gak bisa ngelawan. Lo buru-buru kabarin gue. Pak Haji pengganggu gue suami. Tuker tambah. Tuker tambah. Gue punya stok banyak di sini. Pak Haji pengganggu gue, istri gue, tuker tambah. Tuker tambah, iya. Paling gue tinggal nanya ukurannya ke bapak, Pak alat kelamin istri lo panjangnya berapa, lebar berapa alat kelaminnya. Ya gue mesti sesuaiin dulu dong. Nah, oh yoi katanya. Tepuk tangan dulu dong. Ini acara apa sih? Acara apa ini? Lanjut bos, tegesin bos. Biar dia pokoknya pulang harus baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Paksain bos. Takut-takutin bos. Ntar dulu. Dia mau nakut-nakutin dulu. Kan dia belum nakut-nakutin lo. Lo belum takut. Takut-takutin dulu bos. Takut-takutin. Kalau nggak baca Quran jadi, kenapa? Kalau nggak sedekah kenapa bos? Takut-takutin bos. Jadi kalau kita tunjukkan ayat. Itu bukan dijadikan bacaan amalan. Bukan amalan ya. Tapi dipraktekin. Dijadikan pegangan. Bahwa ini ternyata ada kontraknya. Allah menjanjikan. Jadi kita melakukannya itu sangat yakin. Ini surat Fatir dijadiin amalan. Oh goblok. Si goblok. Enggak ada. Siapa yang ngajarin? Enggak ada. Ditanya itu dibaca berapa kali Pak Haji? Pak Haji surat Fatir dibaca berapa kali? Waduh lu bagus nggak gue santet lo. Asli gue mau nyantet lo aja. Nggak ada. Apa? Oh, iya. Ini kan SD Impres bos. Gurunya SD Impres bos. Bukan kiai, bukan ustadz. Gue kan SD Impres bos. Ya jadi nggak mau dijadikan pedoman, keyakinan, dasar, pondasi. Ngapain paksa-paksa baca Quran? Ngapain paksa-paksa sedekah? Iya, karena kita mau lunasin utang. Kita mau usahanya maju. Lancar, maju.
sukses. Dan itu janjinya Allah. Apa? Baca Quran dan sedekah. Kalau baca Quran itu di samping ini janji Allah bahwa ini akan kita jadikan penerang kita di kubur dan di dunia. Jadi orang yang baca Quran wajahnya ceria. Contohnya anak yatim tuh. Pokoknya lo datang ke RDAY cuman isinya cuman baca Quran. Baca Quran dan baca Quran. Alhamdulillah tuh ada Mbak Ratih jadi donatur umroh. Ada saya donatur umroh berangkatin 50 anak yatim. Ada Pak Haji Sultan yang ngasih mobil saya Robicon jadi donatur umroh. Ada Pak Indra Wijaya jadi donatur umroh anak yatim dari 2011 sampai 2025. Hampir tiap tahun berangkatin umroh. Besok lebih gede lagi. Kita berangkat lebih gede lagi. Ada donatur yang cair hajatnya 30 triliun. Ya. Hajatnya 30 triliun cair dia mau berangkatin 60. Nanti bapak-bapak pendampingnya 200, ibu-ibu pendampingnya 200. Ibu jagain anak yatim, bapak jagain di bandara ibu yatim yang enggak. Pak, anak yatim kalau berangkat umroh, ibunya tuh biasanya di bandara guling-gulingan. Karena anaknya mau berangkat, dia guling-gulingan. Nah siapa yang bisa nenangin ibu yatim? Kecuali bapak. Karena bapak kan udah tahu ilmunya. Menaklukkan istri tercinta. Nah ibu nanti yang nenteng-nenteng nuntun anak yatim sampai di boarding. Anak yatim terbang, ibu pulang lagi. Gitu. Enggak lah, harus berangkat terbang sampai Mekah Madinah. Amin. Harus. Lo udah meraktekin ilmu RDAY sampai nggak berangkat goblok. Iya, gratis. Paspor gratis. Dapat uang saku 10 juta buat jajan di sana. Gitu. Tapi mesti serius ngerjainnya. Salah satunya baca Quran. Kenapa sih Pak Haji maksain tamunya RDAY beda sama tempat-tempat pengajian lain? Emang di sini ngaji. Ini kan bukan ngaji, tanya jawab. Orang ini aula kok, bukan masjid. Karena Pak, nanti kalau Bapak umroh dari maghrib sampai isya, Bapak nggak boleh balik ke hotel. Karena kalau Bapak balik ke hotel, nanti balik lagi ke masjid lama, nggak kebagian tempat. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita umroh hampir tiap bulan anak yatim. Udah kelihatan. Jadi dari maghrib sampai isya, Bapak sama Ibu mesti di masjid, di Masjidil Haram atau di Nabawi. Ngapain? Baca Quran. Atau sholat tobat. Begitu bos. Kalau orang bilang, ada ya jamaah dipaksa suruh baca Quran. Jamaah emang gue majelis kan gue bukan. Ini kan grup SD blow on. Ya iyalah kalau gurunya pakai mobil Alphard, masa muridnya nggak pakai Alphard? Harus Alphard. Kalau gurunya pakai Robicon, masa muridnya nggak pakai Robicon? Harus Robicon. Kalau gurunya pakai Hammer, masa muridnya nggak pakai Hammer? Harus pakai Hammer. Hammer gue warnanya putih bos. Hammer gue warnanya putih. Di pintunya ada tulisan 007. Siap ngebunuh tamu. 007 artinya apa? James Bond. Peluru, pistol. Pistol, gambarnya pistol. Siap menerjang alat kelamin yang nggak buka. Mana nih? Hammer gue warnanya putih bos. Hammer gue warnanya putih. Robicon gue warnanya hijau gelap. Nah bapak dan ibu juga harus begitu. Dan gue nggak ada yang beli bos. Hammer nggak beli. Robicon nggak beli. Alphard iya nggak beli. Mobil kita nggak beli. Semuanya dari tamu. Hajat terkabul ngasih. Hajat terkabul ngasih. Bapak dan ibu juga harus begitu. Tapi nomor satu yang sekarang urgent adalah utang harus lunas. Gimana utang lunas? Dengan baca Quran. Ulangi lagi bos. Takut-takutin bos. Iya. Jadi kalau
kita nggak baca Quran, ya siap-siap hidupnya gelap. Gelap di dunia, gelap di alam kubur. Alam kubur. Gelap. Itu resikonya. Yang kedua, kalau tidak sedekah, terutama yang di hadis itu adalah sedekah subuh. Kalau kita sedekah subuh, enaknya dulu apa enggak enaknya dulu? Enaknya dulu, baru nyungsep. Jadi bersenang-senang dahulu, wajib kemarin tuh lah. Kenapa sih? Jadi bersenang-senang dulu, nyungsep kemudian. Enggak Haji ya? Marko dong. Haji Marko bersenang-senang dulu, nyungsep kemudian. Udah terkabul, keliling Eropa, keliling. Ini lagi nonton nih Haji Marko sekarang. Dia nyungsep. Datang lagi bulan Maret 2025. Ada kesempatan. Alhamdulillah sekarang cair 460 miliar. Coba kalau dia nggak datang ke RDAY, nggak akan cair 460 miliar. Ya. Makanya kemarin kita diskusi Haji Marko, kita gimana ya bantu tamu-tamu RDAY, utangnya kita yang lunasin. Oke, kalau dia mau gimana maksudnya? Ya kalau nggak jadi tumbal jadi pesugihan. Nggak ada yang gratis. Kecuali kalau dia mau baca Quran sama sedekah, biar dia lunas sendiri, tanpa kita ikut campur Pak Haji. Oke, gue setuju. Siap. Ya udah kita tegesin. Coba bos ajarin bos. Makamnya juga sudah disiapin. Ya, udah. Sendiri. Iya, jadi kalau orang yang tidak sedekah subuh, karena datang dua malaikat. Yang datang bukan satu malaikat, dua malaikat yang tugasnya SOP-nya masing-masing. Yang satu untuk cross check yang sedekah subuh, yang satu cross check yang tidak sedekah subuh. Kalau Bapak Ibu tidak sedekah subuh, ditunggu sampai jam 00. Jam ini enggak sedekah, enggak, udah langsung doanya. Masuk malaikat yang doain jelek. Masuk langsung malaikat. Oh tuh, kemarin sudah tak kasih kelonggaran, sekarang enggak sedekah lagi. Langsung doa. Allah lenyapkan, Binasakan harta, jatah rezeki orang yang enggan bersedekah. Hari ini. Jadi kalau dia tidak bersedekah, maka doanya adalah ini. Binas. Tuh Pak Bu, kata-kata binasakan itu yang ngeri tuh Pak. Punya rumah cicilan. Punya mobil cicilan. Punya motor cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup cicilan. Pecicilan. Iya, jadi kalau kehidupan kita selama ini dulu pernah kemudian mundur, habis, bahkan sampai kalau nol aja kan enak, kembali ke nol ya, minus ke dalam tanah sana, ambles. Nah, itu kita evaluasi, tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjalankan tertib yang Al-Qur'annya 3 tadi, penguatnya adalah hadis Nabi yang malaikat mendoakan kita setiap hari, bangkrut, gitu lah ya. Secara tidak langsung gampang, binasa, bangkrut, karena enggan sedekah. Kira-kira evaluasinya bener kayaknya ya? Bener, wanter masih. Ya, nih Pak Bu ya. Pada saat kita pengantin baru, kita udah mulai hutang. Coba bayangin Bu. Iya, udah nggak pernah baca Quran, nggak pernah sedekah subuh. Mosok baru anak 1, baru anak 2, baru anak 3.
Oke lah, itu godaan lah. Ini ada yang umurnya udah 75 tahun suami istri cerai, betul gak? 75 tahun cerai, umur 80 tahun cerai. Aduh. Kenapa? Karena dia gak sedekah subuh. Coba Bapak dan Ibu paksain supaya rumah tangga kita langgeng. Sama suami kita yang sekarang langgeng. Oke lah, sama suami yang kemarin masa lalu gak apa-apa. Tapi yang sekarang kita paksain. Sedekah kita bikin kewajiban. Oke lah, suami kita ahli sedekah. Kita sebagai istri juga wajib tanpa sepengetahuan suami. Sedekah subuh. Transfer. Kirimin bukti transfernya ke admin Bu Ai. Atau nggak dikirimin juga apa-apa, yang penting sedekah. 100.000 udah buat syarat. Biar apa? Biar rumah tangga kita yang kedua ini langgeng sama suami kita yang sekarang.